Oke, halo selamat sore teman-teman. Kita ketemu lagi hari ini ya. Hari ini kita akan bahas skill mulai 15. Kemarin kan sudah sampai skill 14 ya, reduce adverb clauses. Nah, jadi hari ini akan melanjutkan skill 15-nya. Untuk teman-teman yang mungkin masih ada yang kebingungan masalah reduce clauses, ini sebenarnya materinya nyambung ke clauses yang adjective clause umumnya ya. Yang ini skill 11, skill 12 sama ke skill ini juga ada nih di Wih, skill present participle dan past participle. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa dicek lagi materinya ya, masalah yang sebelumnya, karena itu ada kaitannya gitu ya. Tapi sekarang kita mau belajar inverted subject and verb. Inverted subject and verb itu udah nggak ngebahas klausa ya, dia materi khusus di sini. Materi yang lumayan um, membingungkan, tapi kalau sudah tahu polanya gampang kok. Gitu ya. Dia ada 5 jenis pola yang bisa dibalik verb dan subjeknya gitu ya. Kita akan bahas itu di hari ini. By the way, ini saya nggak pakai Zoom Premium ya, lagi error akunnya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya keluar, masuk lagi ke link yang sama ya. Kayak gitu. Oke, kita akan mulai kelas kita dari skill 15 halaman 163. Mungkin 140. Oh, benar. Oke, ini ya, skill 15, invert subject and verb with question words. Sebelumnya di sini dulu deh. Jadi, kan kalau kita melihat soal TOEFL, itu kita harus tahu dulu pola umum, secara umum, kayak basic materinya apa, gitu kan. Kemudian nanti biasanya ada pengecualian-pengecualian khusus, gitu kan. Nah, itu yang perlu kita tahu juga, termasuk materi inverted subject and verb juga sama. Itu materi khusus. Kalau bahasa saya itu dia materi yang aturannya menyimpang dari aturan umum, gitu ya. Nah, tapi kita perlu tahu itu benar, gitu ya. Gimana caranya? Pertama, ini tuh sebenarnya masalah subject and verb yang dibalik. Kan kalau secara umum, secara mendasar, kalau kita bikin kalimat, itu kan subjek dulu baru verb kan, subjek yang melakukan verb, gitu kan, untuk di bahasa Inggris, di Indonesia juga sih. Tapi ya, kalau di bahasa-bahasa lain mungkin ada pola yang berbeda, ada yang objek duluan atau gimana gitu kan. Nah, kalau di Indonesia, di Inggris, alhamdulillahnya sama ya dengan Indonesia. Secara umum itu subjek dulu baru verb, nggak bisa verb dulu baru subjek kalau polanya biasa aja gitu kan. Ya udah normal aja. Dia bisa pergi ke nonton movie gitu kan. Oh berarti di sini he can go to the movies, bukan can he go to the movies gitu kan. Kalau kalimatnya biasa gitu kan, kalimat positif biasa gitu ya, negatif juga. Tapi kalau dalam beberapa pola itu ada yang tidak seperti kalimat yang normal gitu ya. Aturan khusus, aturan inverted subject and verbs. Salah satunya dalam pertanyaan. Ini nggak jadi he can go, tapi jadinya can he go to the movies? Bukan he can go to the movies kasih tanda tanya gitu kan. Mungkin ini kita udah tahu ya dari zaman sekolah masih SD juga udah tahu itu ya udah memang betul gitu kan can he go to the movies, tapi sebenarnya mungkin belum dijelaskan lebih rinci kalau ini ternyata materi pembalikan antara subject dan verb gitu ya. Nanti juga ada kayak there is an apple, itu juga pembalikan tapi nggak pernah dikasih tahu selama ini gitu kan. Ini kita udah tahu tapi mungkin nggak tahu namanya aja. Nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting kita bisa ngerjain gitu ya. Tapi sekarang kan karena kita mau ngulik secara teori, ya berarti kita harus tahu gitu kan. Dulu juga waktu saya belum belajar TOEFL pun sama ya teman-teman, saya tuh walaupun tahu jawabannya apa, tapi nggak bisa menjelaskan karena ya nggak tahu nama-namanya gitu kan. Bener atau salah kayak gitu, nggak benar nggak salah juga sih, maksudnya kayak ya udah yang penting bisa mengerjakan dan polanya tepat gitu kan. Itu biasanya orang-orang yang belajarnya by practice kayak gitu ya, atau karena kita udah sering denger aja gitu kan, udah terbiasa pakai itu, ya udah apa adanya kayak itu gitu kan, tapi nggak tahu penjelasannya. Nah sekarang kita bakal bahas penjelasannya gitu ya. Ini salah satu contoh, sebenarnya ada 5 pola ya, ada 5 pola yang bisa dibalik. Sebenarnya ada lagi sih, satu lagi positive expression. Ini ada negative expression, ada positive expression. Tapi hampir nggak pernah keluar di soal TOEFL ya. Jadi kita bahas fokus di ini, yang paling sering keluar. Gitu.
Nah, ini sekarang ke skill 15, dia fokus ke inferred subject and verb pada kata tanya. Kata tanya itu yang 5W1H ya. What, when, where, why, how. Gitu kan. Nah, jadi kalau ada kata tanya 5W1H itu, kalau dia dalam pertanyaan, itu harus dibalik verb-nya baru ke subjek. Verb-nya itu nanti kita bahas ya, bedanya apa. Ini ada yang is the homework, ini can-nya aja, nggak can leave I gitu kan. Karena memang yang dibalik adalah satu kata aja. Kalau di sini berarti auxiliary verb-nya aja, tetap verb. Tapi namanya auxiliary verb atau helping verb, verb pembantu gitu ya. Jadi kayak gini contohnya. Tapi ini kan dalam pertanyaan, dia berlakunya hanya dalam pertanyaan ketika mau verb duluan baru subjek gitu ya. Ini aturan khusus berarti ke dalam pertanyaan. Verb dulu baru subjek. Ini juga verb auxiliary verb ya. Baru subjeknya I. Ini juga sama. Ini verb dulu baru subjek gitu kan. Nah, sekarang gimana kalau dia bukan pertanyaan? Contohnya I do not know what the homework is. Kalau dia bukan pertanyaan, berlakunya secara normal aja. Berarti what-nya hanya sebagai konektor. Noun clause kan, kita udah belajar ya beberapa skill yang lalu noun clause. Ini jatuhnya sebagai konektor aja what-nya. Jadi setelah si konektor ini bisa subjek dulu baru verb, nggak masalah. Atau bahkan si what-nya yang jadi subjek ya, pernah kan noun clause ada what yang bisa jadi subjek juga, jadi langsung verb gitu kan. Intinya adalah nggak boleh setelah konektor yang ini kata tanyanya, kalau dia hanya dalam kalimat biasa, ya dia nggak boleh dibalik gitu ya. Harus kayak normal aja, berperan sebagai konektor biasa gitu ya. Contohnya lagi, when I can leave, I will take the first train. Ketika saya bisa pergi, saya akan ambil kereta pertama gitu kan. Oh, berarti ini pun sama. Ini hanya sebagai konektor biasa, ya udah normal aja kalimatnya. Subject verb gitu ya. Tapi kalau pertanyaan kayak gini baru dia dibalik. Harus verb duluan baru subjeknya. Gitu ya. Kemudian di sini ada do you know where you are going? Kok ada kata tanya where? Ini pertanyaan tapi kok tidak dibalik ya? Karena sebenarnya di situ pertanyaan utamanya adalah do you know where you are going? Jadi jatuhnya where you are going sebenarnya sebagai konektor. Konektor dua klausa. Ini klausa pertanyaan, ini klausa biasa. Ini pernyataannya nih, isinya gitu kan. Tapi pertanyaan khususnya adalah pertanyaan yang jadi utamanya adalah do you know-nya. Jadi ini udah dibalik do sama you gitu ya. Ini auxiliary verb dulu baru subject. Ini main verb. Kalau ada auxiliary verb sama main verb, auxiliary verbnya ya yang ke depan. Gitu. Ini udah kebalik. Jadi ini udah kepakai kalimat tanyanya. Si where you are going-nya ya kayak biasa, berlaku biasa gitu ya. Jadi nggak double-double jadi where are you going. Nanti malah nanya lagi gitu kan. Padahal udah ditanya di sini, do you know? Itu jawaban utamanya sebenarnya harusnya yes I do atau no I don't. Nanti tambahan jawabannya kayak mereka mau kemana gitu, itu terserah mau jawab apa gimana. Tapi sebenarnya masalah di do you know gitu kan. Makanya di sini yang dibalik hanya yang ini. Do sama you. You are going-nya biasa aja gitu ya. Jadi hati-hati fokus kita melihat sebenarnya yang ditanyanya apa. Nah, itu yang dibalik gitu ya. Itu untuk invert subject and verb pada question words. Ada pertanyaan sampai sini? Ini paling lumayan gampang lah dibanding invert yang lain ya. Karena sebenarnya kita udah terbiasa sih. Kayak dari kecil juga udah tahu pola ini ya. Ini sudah materinya itu aja sebenarnya masalah pembalikan. Terus ingat-ingat kalau dia ada dua kata ya, dianggap satu verb tapi dua kata. Nah yang keluarnya adalah auxiliary verbnya aja, yang di depannya aja. Gitu, ininya biasa aja setelahnya verb. Gitu ya. Ini udah terpakai lah ya, udah mewakili si verbnya. Ini sama subjek gitu. Oke, masuk ke example. Coba jawabannya example. The lawyer ask the client why bla 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 it. Coba teman-teman boleh
kolom chat, kasih tahu jawabannya apa kira-kira. C. Oke, yang lain. C juga. Oke, kita cek ya. Ini ke soal dulu, subject verb, ada tidak? Ada ya, sudah ada. Verbnya ask. Ingat-ingat verb ed belum tentu verb ya. Tapi di sini karena bisa ada subjek di sini, ya udah berarti ini jadi verb gitu kan. Dan ada konektor Y, berarti kita perlu subjek verb biasa ya. Jawabannya C. Ini nggak usah dibalik jadi did he, why did he eat, atau why did he do it. Salah ya. Karena ini bukan pertanyaan, ini adalah pernyataan biasa aja. Konektor biasa ini ya. Oke, jadi jawabannya C. Betul ya. Tidak usah dibalik. Oke, ini contoh lainnya. I know what they are, gitu kan. Bukan I know what are they. Gitu. Kemudian coba nomor 1, kita bahas sampai nomor 5 ya. 1 apa nih? Dan nomor 1 incorrect katanya, salah. Tapi salahnya kenapa? Gitu kan. Coba, ada yang tahu? When will kayak nanya sesuatu gitu padahal itu bukan pertanyaan. Oke, di sini ada kata tanya tapi belum tentu sebagai pertanyaan ya. Betul, ini bukan pertanyaan gitu kan. Makanya nggak boleh verb duluan baru subject gitu kan. Ini auxiliary verb. Ini juga verb. Sebenarnya ini will-nya gabung sama be kan. Cuma kalau dia mau dibalik will-nya duluan. Will-nya aja, be-nya biasa aja di sini. Nggak usah pindah. Nah, tapi ini boleh kayak gini asalkan pertanyaan, betul ya. Padahal ini bukan pertanyaan, berarti tidak usah dibalik, biasa aja. Kayak kalimat normal, ini sebagai konektor, nanti di sini subjek duluan baru verb, gitu kan. Berarti jawabannya nomor 1 incorrect karena ini ya, karena terbalik, dia nggak boleh dibalik. Ini bukan materi invert subject and verb yang benar, gitu kan. Itu nomor 1. Nomor 2, ada, udah korek ya, udah benar. Ada Y-nya konektor. Ini subject verb kan. Kemudian Y-nya kata tanya, tapi bukan dalam pertanyaan. Berarti ini kayak biasa ya, subjek dulu baru verb. Oke, ini betul. So many students, subjeknya, verbnya did. Berarti aman ya, nggak usah dibalik. Did duluan baru so many students. Gitu. Jadi nomor 2 benar. Coba nomor 3. Kalau ada pertanyaan, silakan teman. Incorrect. Kenapa incorrect? Kak Lina. Teman-teman yang lain? Coba nomor 3, kenapa dia salah? Harusnya setelah verb jadi how can you students. Harusnya setelah how ada konektor. Oke. Kita cek di sini gini, verbnya apa gitu kan sama subjeknya. Verbnya ada can get. Subjeknya new students ya. Gitu. Nah, di sini ada how.
How itu bisa sebagai kata tanya aja dalam pertanyaan, bisa dalam pernyataan, dalam kalimat biasa, positif atau negatif, itu dia sebagai konektor. Tapi kalau dalam kata tanya, dia bukan sebagai konektor ya, sebagai kata tanya biasa. Nah, berarti gimana? Berarti kalau ini kan klausanya ada berapa? Ada satu ya, new students can get. Karena ada satu klausa, subject dan verb gitu kan, berarti dia nggak perlu konektor gitu ya. Dan ini berlaku apa? Berlaku materi yang invert subject and verb karena dia kata tanya. Si how-nya bukan konektor. Dia kata tanya. Kata tanyanya apa? Ini kan how. Setelahnya berarti berlaku invert subject and verb. Verb duluan baru subject. Verbnya adalah can get. Tapi kalau ada lebih dari satu kata, ini kan satu verb, tapi lebih dari satu kata kan? Ada dua kata, can sama get. Nah, yang dibalik itu jangan semuanya. Satunya aja yang di depan. Can-nya aja duluan. Sebelumnya new students. Berarti how can new students get information about parking? Gitu ya. Nomor 3 berarti incorrect karena dia harusnya dibalik. Gitu ya. Karena ini pertanyaan tuh. Gitu. Itu ya. Ada pertanyaan nomor 3. Sambil lanjut nomor 4. Coba. Kalau ada lebih dari satu kata dalam satu verb, maka yang dibalik adalah auxiliary verb-nya aja. Sebelumnya new student, sebelumnya subject gitu ya. Nomor 4, correct. Oke, harusnya the cheapest. Oke, incorrect karena the cheapest. Oke, ini materi skill apa? Skill invert subject and verb ya. Fokus dulu ke invert subject and verb-nya. Coba, kalau cheapest kan udah materi superlatif. Nanti kita bahas di next. Kalau masuk ke superlatif ya. Coba nomor 4, gimana? Pembalikannya betul atau salah? Correct. Oke. Di sini ada kata tanya ya. Kata tanya ada where. Dia bisa sebagai konektor kalau klausanya lebih dari satu. Tapi ini klausanya cuma satu ya. It, is it gitu kan. Verb sama subject. Nggak ada subject verb lagi kan. Printed ini sebagai apa? Dia sebagai adjektif untuk kopisnya kan. Nah, berarti di sini dia fokus di sininya karena dia kebetulan kata tanya juga kan, kalimat tanya, berarti memang di sini bukan sebagai konektor, sebagai kalimat tanya gitu kan, kata tanyanya untuk kalimat pertanyaan. Berarti di sini setelah kata where itu kan berlaku verb dulu baru subjek kan, pembalikan, berarti is it, betul ya, verbnya is kemudian subjeknya is it gitu, berarti ini correct gitu ya. Itu nomor 4. Ada pertanyaan? Ini kalimatnya kalimat casual ya, casual writing. Makanya kadang-kadang suka ada hal-hal yang nggak terlalu signifikan gitu, kayak tadi the cheapest gitu. Yang karena fokusnya di harusnya ditambahin kan ditambah. Ini tergantung ya. Kalau misalnya mau formal dikasih determiner. Determinernya bisa apapun. Nggak harus the. Kalau superlatif itu sebenarnya tidak harus the, tapi nggak boleh udah itu larangannya, tidak boleh tapi boleh determiner lain, misalnya apa, kayak misalnya mau bilang ini adalah buku paling favorit saya, berarti kan this is my most favorite book, jadi sebenarnya tidak harus bisa yang lain, nanti tergantung apa gitu kan, asalkan bukan yang salah itu karena kalau itu maknanya satu dari sekian banyak gitu. Nah berarti nomor 4 dia korek di sininya ya.
Zoom-nya, iya Zoom-nya udah mau ini nanti masuk lagi aja Kak. Udah masuk lagi aja. Coba nomor 5 apa nih? Incorrect. Kenapa incorrect? Harusnya gimana? The plan can go. The plan can go. Oke. Ini ada dua klausa ya. The pilot, subject, verbnya cancel. Kemudian ada konektor how. Ini ada subject verbnya apa? Verbnya ada can go ya sebenarnya, tapi ini mau dibalik berarti can-nya aja. Nggak masalah. Ini subjeknya. Oh, ada how, kemudian ada verb duluan baru subjek. Berarti ini benar apa salah gitu kan? Karena dia bukan pertanyaan, dia hanya mengkonekkan si how-nya ini dan ini, berarti di sini can-nya harusnya biasa aja ya. Can go gitu kan. The plan can go. Berarti nomor 5 incorrect karena itu ya. Oke, betul. Yes, gitu. Oke, ini boleh deh nomor 6. Ini menarik. Coba nomor 6. Nanti sisanya teman-teman lanjutin ya. Correct. Oke, correct. Teman-teman yang lain gimana? C kayaknya benar. Oke, correct, correct, correct semua. Oke, di sini kata tanyanya kan what ya? Ini kata tanyanya. Subjek verbnya apa? Kelihatan ini verbnya does. Ini verb sebenarnya does prefer kan? Tapi ini mau dasnya keluar. Ini sebenarnya kalau kalimat normalnya he prefers. Ada S kan? Tapi karena di sini kalau mau dibalik itu kita keluarkan auxiliary verbnya. Auxiliary verb untuk verb 1S itu adalah does kan? Makanya dia keluar ke sini jadi does he prefer. Nah, di sini berarti udah kembalikan nih does duluan baru subjeknya apa sebenarnya? Type of security atau he? Ini pasti he ya. Kenapa? Ini aja udah jelas, masa ada verb lagi gitu kan? Ini kan bukan konektor si what-nya, kata tanya. Makanya di sini kalau dianggap ininya jadi subjek, ininya jadi apa gitu kan. Ini kan verb juga, verb 1. Makanya ini memang subjeknya adalah yang ini pembalikan. Ini tuh sepaket nih does-nya sama prefers sebenarnya. Gitu ya. Tapi kalau kalimat normalnya he prefers as gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ada kalimat tanya yang kan kalau Indonesianya enggak Inggris jadi langsung. Ini misal ada yang tanya what do you like? Apa yang kamu suka gitu kan. Ada juga yang bilang buku apa yang kamu suka? What book do you like? Nah, ini jenis yang kedua. Dia mau tanya jenis keamanan apa yang dia lebih pilih gitu kan. Dia preferensikan untuk investmentnya. Berarti ini bukan subjek si type of security, masih gabung sama si what-nya gitu ya, jenis apa gitu. Jadi ada ini ya, ada dua pola pertanyaan kayak gini. Jadi ini correct, dia sudah dibalik untuk pertanyaan. Betul ya? Oke, satu lagi nih nomor 10. Karena pertanyaan biasanya yang jadi fokus. Ternyata udah pada ngechat, nggak kelihatan. Correct, correct. Oke, correct semua. Oke, situ ada kata tanya ya, ada kata tanya why. Tapi dia untuk pertanyaan atau bukan. Ini kayak yang tadi ya di awal. Nah, tadi kan contohnya, lihat pertanyaan ini sebenarnya apa? Ini pertanyaannya adalah do you know-nya sebenarnya kan? Ini udah dibalik auxiliary verb dulu baru subject. Berarti di sini yang setelah why-nya nggak perlu karena pertanyaannya aturan pertanyaan pembalikan itu udah kepake di sini. Berarti ininya kayak biasa, dia sebagai konektor aja. Ini ada dua klausa. Do you know sama he wants, berarti dia digabung sama si why, dihubungkan dengan why.
Ini berlaku konektor biasa, setelahnya subject verb aja. Berarti ini correct ya. Nggak perlu why does he want. Nggak perlu gitu kan. Kecuali nggak ada do you know. Baru ini dibalik ya. Why does he want to take an extended leave of absence? Gitu. Oke, correct, yes. Sisanya lanjutkan ya. Kita ke skill selanjutnya. Sekarang ke place expressions. Place expressions, keterangan tempat. Jadi, teman-teman, kalau melihat ada place expression, itu sama sebenarnya berlakunya kayak yang tadi. Kayak yang kata tanya. Misalnya setelahnya mau ada subject dan verb, ya subject dan verbnya harus dibalik gitu ya. Contoh adalah here. Here itu sebenarnya di sini. Nah, there itu sebenarnya kayak di sana gitu kan. Berarti di sini, here, there, nowhere, itu termasuk keterangan tempat kan. Makanya kita waktu dulu kan sekolah tahu nih ya, kalau misalnya there are, nah setelahnya harus plural singularnya ngikutin si are-nya. Ya memang betul, cuma kita waktu dulu nggak dikasih tahu ini materi invert gitu kan. Nah ini tuh memang sebenarnya subjek si the keys, bukan there gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin ngiranya, oh kalau yang pola ini kita harus ngikutin singular pluralnya sama si objek gitu kan. Kita taunya yang setelah verb adalah objek kan. Padahal ini bukan, subjeknya tetap the keys. Ini pembalikan gitu ya. There itu kayak nunjuk gitu. Di sana ada keys that I thought I lost gitu ya. Kemudian ini pola-pola contohnya ya. Ada lagi, in the closets are the clothes that you want. Ini juga dibalik, ada in the closet, di closet itu lebih ke tempat, kayak lemari gitu kayak tempat-tempat baju. Closet are the clothes that you want. Kemudian around the corner is Sam's house. Beyond the mountains lies the town where you will live. Untuk place expression, ini kalau lies itu kan kita taunya mungkin dari kata satu dikasih S gitu kan. Memang dia verb satu dikasih S, tapi kok nggak does the town lie atau lay? Kenapa nggak? Karena lies itu termasuk auxiliary verb. Di sini kalau auxiliary verb untuk place expression nggak usah dikeluarin ya auxiliary verbnya. Kayak gitu. Jadi biasa aja lies, ikutin. Dan lain-lain masih ada. Untuk place expression kita cek aja, yang penting ada verb, kemudian ada subject gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, tapi kan kita jadi bertanya-tanya ya. Kan selama ini kita bisa aja bilang misalnya in my house my family has many cats misalnya. Itu kan biasa aja tuh. Emang nggak boleh keterangan tempat, nggak usah dibalik kayak normal. Sebenarnya boleh. Contohnya in the forest I walk for many hours. Nanti in the forestnya jadi object of preposition biasa ya. Ini kan objek dari preposition in. Ini jadi keterangan tempat aja kayak biasa normal subject verb. Boleh nggak? Boleh, asalkan syaratnya tepat. Maksudnya gimana? Jadi, membedakan yang harus dibalik setelah place expression, verb subjeknya dibalik, itu jika gini. Bayangkan kita ubah kalimat yang dibaliknya itu kayak normal, balik ke aturan normal, subjek dulu baru verb. Jadi kan itu sisanya hanya many exotic birds are, gitu kan. Nah, dia kalimatnya nggak lengkap gitu kan. Makanya harus dibalik. Karena ketika dia tidak dibalik dan tanpa ini, dia ngegantung. Kalau yang bawahnya, I walk for many hours tanpa in the forest, masih membentuk kalimat yang valid, kalimat yang lengkap gitu kan. Berarti di sini memang harus dibalik di sini. Boleh dibalik. Bukan boleh dibalik, harus berarti ya. Karena kalau nggak dibalik, kalau nggak dibalik dia nggak nyambung gitu kan. Itu perbedaannya. Nah, balik ke yang atas tadi ada dikit. And the closet are the clothes that you want. Ini mau habis teman-teman 1 menit. Nanti teman-teman masuk lagi ya. Pakai link yang sama. Soalnya ini akunnya. Ini contohnya in the closet are the clothes that you want. Ini gimana, Miss? Kalau dia dibalik, kan masih banyak gitu kan. The clothes are that you want. Sebenarnya yang that you want itu udah beda klausa. Jadi kita jangan fokus ke klausa tambahannya. Jangan fokus ke keterangan tambahan. Fokus aja ke subject verb-nya. Kalau dibalik